Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 36. Oke lah, gak usah banyak Mang Bing Bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ayah dari Wu Huan dan juga pria yang menggunakan jubah berwarna hitam, mereka berkata dengan serempak, "Ini buruk. Sebenarnya bocah itu telah berusaha untuk meledakkan dirinya sendiri. Keluarkan Doki untuk melindungi tempat ini." Pada akhirnya, Doki yang hitam dan besar ditambah dengan Doki yang berwarna putih sekarang telah bergegas menuju ke arah Soyen, bermaksud untuk menyegel tubuh Soyen. Namun, ketika tubuh dari Soyen terkena Doki seperti ini, kekuatan di dalam tubuhnya langsung meningkat secara ekstrim. Karena sebenarnya, yang berada di dalam tubuh Soyen adalah api teratai pemusnahan yang telah dia bentuk sebelum dirinya tersegel oleh 3 tetua dari keluarga Mulei. Bagaimanapun juga, orang-orang yang berada di dalam tempat ini merupakan orang-orang yang cukup penting, seperti keluarga Mulei, orang dari Aulat Jiwa, dan mereka semuanya merupakan kekuatan andalan dari kota Wucheng. Ayah dari Wu Huan kemudian berteriak dengan keras, "Semuanya, keluarkan Doki kalian untuk melindungi tempat ini dan juga diri kalian sendiri." Pria berjubah hitam yang berasal dari klan Hun, dirinya benar-benar tidak menyangka bagaimana caranya Soyen membentuk api teratai di dalam tubuhnya dengan kondisi tubuh yang sudah terikat oleh rantai hitam miliknya. Sementara raut wajah dari Mulei kali ini telah terlihat dengan penuh keterkejutan karena dia menyadari bahwa sebenarnya ini bukan tubuh asli Soyen. Mulei hanya mengatakan sebenarnya ini merupakan avatar tubuh jiwa. Ucapan dari Mulei itu jelas membuat raut wajah banyak orang di dalam tempat ini menjadi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa yang mereka tangkap hanyalah tubuh tiruan, dan itu terbentuk dari kekuatan jiwa milik Soyen. Dan inilah hadiah besar yang sebenarnya telah diciptakan Soyen untuk orang-orang dari keluarga Wucheng dan juga keluarga Mulei. Raut wajah Soyen tersenyum dengan cara yang cukup aneh, dan kemudian dar, tubuhnya pun meledak dengan keras. Api teratai yang berada di dalam tubuh Soyen juga langsung mengeluarkan gelombang api yang luar biasa. Akhirnya pum 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 dar. Hal ini seperti ledakan berantai dan benar-benar menghancurkan ruang rahasia dari keluarga Wucheng. Pada akhirnya, ledakan api yang sangat besar dan juga tinggi telah membumbung di langit dari kota Wucheng. Hal ini pada akhirnya menyebar dan seluruh kota Wucheng sebagian besar telah dihancurkan. Soyen yang berada di dalam pegunungan binatang ajaib, ketika dia melihat ledakan yang sangat besar di langit, Soyen hanya tersenyum dengan ganas. Kemudian dia terbatuk sambil menyeka darahnya. Soyen pun tertawa, dan dengan kejadian ini, orang-orang dari kota Wucheng hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena telah memprovokasi Soyen. Yueyu, Yueru, dan juga salah satu tetua dari keluarga Yue, mereka telah memasuki pegunungan binatang ajaib demi bisa menemukan Soyen di dalam tempat ini. Mereka cukup khawatir dengan ledakan barusan yang dimunculkan oleh Soyen di dalam pegunungan binatang ajaib ini. Namun, mereka sama sekali tidak berhasil menemukan jejak dari Soyen, dan detik berikutnya, mereka sudah mendengarkan suara ledakan yang sangat keras berasal dari arah yang lain. Yueyu segera menoleh pada arah kota Wucheng, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Energi dari ledakan itu cukup familiar. Sementara Yueru segera menimpali, sebenarnya itu merupakan ledakan yang dimunculkan oleh Soyen. Tetua yang juga ikut bersama dengan Yueyu ke dalam tempat ini hanya bisa mengatakan, bocah bernama Soyen ini benar-benar memberikan hadiah yang besar pada kota Wucheng. Sementara Presiden Baisu dari Asosiasi Alkemis ketika juga menyaksikan ledakan tersebut hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Hahaha, bocah Soyen, dia memiliki jangkauan tangan yang cukup besar. Di antara 7 kota besar, kota Wucheng termasuk dalam kota yang memiliki peringkat yang cukup tinggi. Bahkan tidak ada yang pernah berani untuk mencoba memprovokasi kota Wucheng. Namun kali ini, Soyen telah benar-benar membuat kota itu porak-poranda. Di masa lalu, kenapa kota Wucheng ditakuti oleh banyak orang? Karena pimpinan mereka yang tidak lain merupakan ayah dari Wu Huan, berada di bintang 5 Dodi. Bahkan keluarga dari Yueyu tidak berani melakukan apapun karena saat itu Yueyu telah terluka karena menderita penyakit racun api. Namun saat ini, racun apinya telah dihilangkan dan dia memiliki keberanian untuk menantang kota Wucheng.
Di sisi lain, asosiasi alkemis juga merupakan salah satu yang memiliki kekuatan yang besar. Tidak hanya Presiden Baisu berada di bintang 5 Dodi, namun dia juga merupakan alkemis yang cukup terkenal. Hanya dengan satu katanya bisa mengumpulkan banyak orang kuat di seluruh benua Xuanling. Wakil Presiden Bairuo hanya berkata pada kakaknya, bocah Xiaoyan ini benar-benar berani. Dan Presiden Baisu, dia pun menimpali, tidak apa-apa. Sesekali kota Wucheng memang harus diberi pelajaran. Bagaimanapun juga, tindakan mereka selama ini juga terlalu semena-mena. Wakil Presiden Bairuo ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, namun apa yang dilakukan oleh Xiaoyan saat ini adalah masalah yang besar, dan dia telah membentuk dendam yang mendalam dengan kota Wucheng. Kemungkinan Xiaoyan akan diburu oleh orang-orang dari sana. Presiden Baisu hanya menimpali, hehehe, apakah kau lupa? Dalam beberapa hari ini, utusan dari Xuan Santian akan segera datang. Melihat kekuatan ledakan yang telah terjadi di dalam kota Wucheng, mereka pasti menderita kerugian yang sangat besar dan tidak memiliki energi cadangan untuk berurusan dengan Xiaoyan dalam jangka waktu yang singkat. Pada akhirnya, Xiaoyan bisa kabur menuju Xuan Santian. Kondisi dari kota Wucheng sekarang telah porak-poranda. Bahkan ruang rahasia mereka telah hancur lebur. Dari ledakan barusan, salah satu tangan dari Muller telah dilelehkan oleh api. Sementara Wu Huan yang lukanya belum sembuh, kali ini kembali terluka parah. Di sisi lain, ada orang dari klan Hun yang merupakan pria berjubah hitam, kemudian Mulei, dan juga pimpinan dari kota Wucheng. Mereka adalah orang yang kuat, namun semuanya juga telah terluka dalam tingkat yang berbeda akibat ledakan dari api teratai milik Xiaoyan. Orang-orang ini akhirnya telah melayang di langit dan menyaksikan kota mereka telah dihancurkan. Kemudian ayah dari Wu Huan pun berkata, jangkrik kecil Xiaoyan, dendam ini suatu hari nanti kau pasti harus membayarnya, dan aku tidak akan pernah melepaskan dirimu. Melihat ledakan di kota Wucheng telah mereda, Xiaoyan pun juga merasa cukup lega, dan dia berpikir bahwa dirinya akan memiliki waktu yang longgar dalam masalah dengan kota Wucheng. Mereka pasti tidak akan mengejar Xiaoyan dalam waktu yang singkat ini. Bagaimanapun juga, ledakan di kota Wucheng itu telah memberikan kerugian yang sangat besar. Para elit dari keluarga mereka telah kehilangan 2/3. Sementara putra tunggal, yaitu Wu Huan, juga telah tewas di dalam ledakan ini. Orang-orang dari keluarga Mulei, mereka juga hampir kehilangan 1/3 dari anggota mereka. Dan mungkin di dalam ledakan ini, yang tidak menderita kerugian terlalu besar adalah orang dari Aulat Jiwa atau klan Hun. Karena pada saat ledakan, dia telah menggunakan banyak tubuh jiwa untuk memberikan perlindungan pada dirinya sendiri, sehingga yang dihancurkan hanyalah tubuh-tubuh jiwa. Sementara pria berjubah hitam itu hanya menderita sedikit luka. Ayah dari Wu Huan kemudian berkata dengan marah, jangkrik kecil sialan Xiaoyan, beraninya kau mencari masalah dengan kita. Setelah berkata seperti ini, ayah dari Wu Huan melambaikan tangannya dan dia sekarang telah mengambil jejak jiwa dari Wu Huan yang masih tersisa. Namun jejak jiwa itu terasa cukup lemah. Pria berjubah hitam kemudian berkata, Tuan pemimpin kota Wucheng, tolong tenanglah. Situasi yang dihadapi dari kematian Wu Huan bukan tanpa obat. Di dalam klan Hun milik kita ada sebuah teknik untuk bisa membangkitkannya kembali. Dan apabila kita menggunakan kekuatan jiwa dari banyak orang yang kuat yang ditanamkan dengan jiwa dari Wu Huan ini, maka dia akan bisa beregenerasi. Ayah dari Wu Huan cukup terkejut dengan hal ini, yang kemudian dia bertanya, apakah itu benar? Pria berjubah hitam menganggukkan kepalanya. Kau tidak perlu khawatir, klan Hun milik kita adalah orang-orang yang bermartabat, dan kita tidak perlu berbohong padamu. Raut wajah dari ayah Wu Huan segera tersenyum. Kemudian dia mengatakan, jika begitu, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Bagaimanapun juga, Wu Huan merupakan putra mahkota dari kota Wucheng ini, dan dia di masa depan akan mewarisi posisi dari ayah Wu Huan, sehingga ayah Wu Huan tidak bisa kehilangan putra satu-satunya. Pria berjubah hitam kali ini kembali mengatakan, pemimpin kota Wucheng, yang perlu kau lakukan saat ini hanyalah mengumpulkan banyak tubuh jiwa, lalu kita akan. Orang itu berbisik pada pemimpin dari kota Wucheng,
dan kemudian membuat pimpinan dari kota Wucheng itu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan raut wajah yang terlihat cukup gembira. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Mulei ketika menyaksikan hal seperti ini juga cukup terkejut ketika mereka mendengar bahwa pria berjubah hitam telah menyuruh pimpinan dari kota Wucheng ini untuk mengumpulkan banyak tubuh jiwa. Namun mereka tidak mengetahui sebenarnya apa rencana lanjutan yang akan mereka lakukan. Kita kembali berpindah ke tempat Xiaoyan berada di pegunungan binatang ajaib akibat ledakan besar yang telah dia keluarkan menggunakan api teratai nirwana. Kali ini Xiaoyan benar-benar harus memulihkan lukanya sendiri. Selain itu, dia juga harus mengembalikan kekuatan di dalam tubuhnya yang telah habis. Xiaoyan mencari tempat yang cukup aman dan pada akhirnya dia telah menemukan sebuah goa di bagian terdalam dari pegunungan binatang ajaib ini. Raut wajah Xiaoyan terlihat tampak pucat, bahkan kekuatan jiwanya juga hampir kosong. Namun untungnya, Xiaoyan memiliki banyak obat-obatan untuk bisa memulihkan luka dan juga kekuatan jiwanya, serta doginya yang juga telah habis. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin kali ini mengatakan, "Xiaoyan, api teratai yang kau keluarkan barusan benar-benar terlalu menakutkan. Jika bukan karena kekuatan jiwamu telah berada di tahap di kelas fana, kemungkinan nasibmu tidak akan lebih baik daripada unicorn bersayap 3 itu." Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Xiaoyan menyadari sumber kekuatan dari api surgawi itu sudah sangat menakutkan. Apalagi ini 22 api surgawi yang dia gabungkan. Jika terjadi kecelakaan sedikit pun, kemungkinan tubuh Xiaoyan yang akan dihancurkan. Raja Naga Emas kemudian kembali mengatakan, "Meskipun aura dari wanita berbaju hijau itu sebelumnya cukup akrab, namun aku tidak ingat pernah bertemu dia di mana. Tapi satu hal yang pasti, unicorn yang menjadi lawanmu adalah mitra dari keluarga malaikat, dan wanita berbaju hijau itu juga seharusnya merupakan anggota dari keluarga malaikat. Apalagi unicorn ini memiliki 3 sayap dan statusnya pasti tidak rendah di keluarga malaikat sendiri. Dalam hal ini, kau tidak perlu khawatir tentang kondisi dari King Yuan. Kemungkinan dia akan dirawat dengan baik, dan bahkan di masa depan nanti, King Yuan tidak lebih lemah daripada dirimu." Xiaoyan kemudian bertanya pada Raja Naga Emas, "Guru, bisakah kau menjelaskan apa sebenarnya hubungan dari King Yuan dan juga wanita berbaju hijau sebelumnya?" Raja Naga Emas secara perlahan mulai menjelaskan, "Yang perlu kau ketahui, keluarga malaikat itu telah dibagi menjadi beberapa posisi berdasarkan sayap yang mereka miliki. Dari kelompok setengah malaikat yang hanya memiliki 1 sayap, hingga kelompok dewa yang memiliki 12 sayap. Selain itu, sayap-sayap ini masih dikelompokkan lagi berdasarkan warna mereka. Malaikat dengan sayap hijau, mereka memiliki tanggung jawab sebagai penjaga. Dan malaikat dengan sayap yang berwarna merah, mereka bertanggung jawab di dalam penegakan hukum. Malaikat dengan sayap berwarna putih, mereka adalah kelompok penyembuhan. Jadi, mereka tidak pandai bertarung seperti wanita berbaju hijau sebelumnya." Xiaoyan menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas, yang kemudian dia kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan King Yuan yang memiliki sayap berwarna ungu?" Raja Naga Emas terdiam sejenak dan kemudian dia mengatakan, "Adapun malaikat dengan sayap berwarna ungu itu merupakan malaikat yang cukup langka karena dia adalah malaikat yang telah menguasai kekuatan kebangkitan. Manusia pada umumnya akan menyebut malaikat ini sebagai malaikat agung atau utusan dewa." Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat Xiaoyan benar-benar sangat kaget. Pupil mata Xiaoyan mengecil, tidak menyangka bahwa sebenarnya King Yuan merupakan malaikat utusan dewa. Potensinya di masa depan nanti pasti akan sangat menakutkan. Apalagi kekuatan kebangkitan yang Xiaoyan ketahui apabila seseorang telah meninggal namun masih menyisakan sedikit pecahan jiwa, maka orang ini akan bisa dibangkitkan dengan mudah. Dan itu jelas alasan kenapa keluarga malaikat selalu berdiri di puncak dari dunia 1000 besar. Raja Naga Emas kemudian kembali berkata, "Xiaoyan, sesuatu seperti ini terlalu jauh untukmu, dan di masa depan nanti kau secara otomatis akan mengetahui segalanya. Namun, untuk saat ini kau harus yakin bahwa King Yuan akan baik-baik saja, dan lebih baik waktu ini kau gunakan untuk mempelajari gulungan yang telah kau dapatkan dari dalam reruntuhan."
Xiaoyan cukup terkejut dengan ucapan dari Raja Naga Emas yang kemudian dia mengatakan, mempelajari gulungan? Gulungan yang mana? Raja Naga Emas kemudian berkata, bukankah kau mengingat bahwa sebenarnya kau memiliki 2 gulungan yang telah kau dapatkan di dalam reruntuhan kuno saat itu? 1 gulungan adalah yang kau dapatkan dari kerangka pemilik reruntuhan yang saat itu diserang oleh Sui Ying, sementara 1 gulungan lagi berasal dari penjaga yang telah dikalahkan oleh Yueru. Saat itu, ketika kekacauan terjadi, aku secara diam-diam menarik gulungan tersebut untuk masuk ke dalam cincin milikmu. Xiaoyan akhirnya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Dan kali ini Xiaoyan tersenyum. Tidak disangka bahwa dia sebenarnya telah mendapatkan gulungan tersebut. Xiaoyan kembali mengambil duduk bersila. Kemudian dia secara perlahan melambaikan tangannya dan mengeluarkan gulungan yang telah dia dapatkan dari dalam reruntuhan. Xiaoyan kemudian membaca tulisan yang berada di gulungan itu. Gulungan teknik rahasia yang berisi tentang teknik cloning. Jika seseorang mempelajari hal ini, maka orang itu akan bisa membuat cloning yang sama persis dengan tubuh utama dengan mengandalkan jejak jiwa di dalamnya, dan cloning ini bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Kematian dari cloning tidak akan membahayakan bagi pemilik itu sendiri, dan ini juga tidak akan menimbulkan efek samping apapun. Setelah membaca hal seperti itu, Xiaoyan cukup gembira. Beberapa orang mungkin tidak mengetahui rahasia tentang teknik cloning, namun Xiaoyan telah menyadari betapa menakutkannya teknik cloning ini, karena sebelumnya dia juga telah menciptakan teknik cloning menggunakan kekuatan jiwanya dan disebut sebagai avatar jiwa. Xiaoyan kemudian bertanya pada Raja Naga Emas, "Guru, apakah kau mengetahui berbagai jenis dari teknik bertarung?" Raja Naga Emas hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia memberikan penjelasan pada Xiaoyan. Sebenarnya teknik bertarung itu telah dibagi menjadi beberapa tingkat dasar, dan itu juga ada 6 kategori. Yang pertama merupakan teknik bertarung terbang, kemudian teknik bertarung tubuh, teknik bertarung rahasia, teknik bertarung menyerang, teknik bertarung bertahan, dan juga teknik bertarung penyegelan. Teknik bertarung terbang sesuai dengan namanya, hal seperti ini digunakan untuk membuat sayap tertentu dari sayap binatang ajaib. Hal ini akan membuat seseorang yang menguasai teknik bertarung sayap, mereka memiliki kecepatan terbang yang sama dengan binatang ajaib tersebut. Teknik bertarung tubuh itu sama seperti 3000 gerakan petir yang telah kau latih, dan ini mengandalkan tubuh fisik dari seseorang untuk menciptakan sebuah kecepatan yang luar biasa. Teknik bertarung rahasia, hal seperti ini telah dibagi menjadi peningkatan kekuatan jangka pendek dan juga beberapa teknik bertarung yang cukup aneh. Keduanya cukup mirip dengan 3 perubahan misterius api surgawi yang kau miliki, dan juga teknik cloning yang ada di hadapanmu ini. Adapun teknik bertarung menyerang, hal itu dikenal dengan kekuatan serang yang luar biasa, seperti api teratai amarah Buddha milikmu. Sementara teknik bertarung bertahan, sesuai dengan namanya, teknik ini menciptakan pertahanan yang benar-benar kuat. Bahkan beberapa serangan dari musuhmu akan langsung dipatahkan tanpa kau menyerang dan hanya mengandalkan teknik bertahan ini. Adapun yang disebut sebagai teknik bertarung penyegelan, hal itu seperti yang telah ditampilkan oleh 3 tetua dari keluarga Mule. Mereka telah mengandalkan kekuatan tertentu untuk bisa menyegel lawannya di dalam pertarungan. Mendengar penjelasan dari Raja Naga Emas membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, ternyata ada begitu banyak jenis teknik bertarung di benua Dodi ini, dan tidak banyak perbedaan dengan benua Doki. Raja Naga Emas kemudian mengatakan, sekarang setelah kau mengetahuinya, mari kita coba apakah kau mampu menguasai teknik cloning ini terlebih dahulu atau tidak. Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mulai membaca cara-cara yang tertulis di dalam gulungan dari teknik cloning. Xiaoyan pada akhirnya mulai mempraktikkan hal tersebut, dan ini membuat Xiaoyan mengernyitkan dahinya karena dia selalu gagal di dalam pembuatan tubuh cloning. Percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, keempat, kelima selalu gagal oleh Xiaoyan. Namun dia tidak menyerah dan terus mencoba untuk menciptakan cloning bagi dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, satu cloning kini telah benar-benar terbentuk oleh Xiaoyan. Raja Naga Emas yang melihat hal seperti ini tertawa dengan keras sambil mengatakan, Xiaoyan, apakah sebenarnya kau telah berhasil? Xiaoyan
hanya menganggukkan kepalanya. Yang kemudian dia melihat pada cloning yang ada di hadapannya sambil mengatakan, "Guru, tapi kenapa cloningku ini terlihat sangat gendut?" Raja Naga Emas hanya menimpali, "Tidak apa-apa, gendut seperti ini terlihat lucu sekali. Karena itu merupakan Xiaoyan versi gemoy." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, "Tampaknya perpaduan dari kekuatan jiwa dan juga dokiku telah salah di dalam hal ini, sehingga cloningku terlihat sangat gendut." Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, yang dalam sekejap saja cloning gendut di hadapannya sekarang langsung menghilang. Dan Xiaoyan mulai mempraktikannya dari awal lagi. Kali ini Xiaoyan mencoba menstabilkan kekuatan jiwa dan juga doki yang dia gunakan untuk membentuk sebuah cloning. Pada akhirnya Xiaoyan kembali menemui kegagalan. Kali ini cloning yang dia buat terlihat sangat kurus. Namun Xiaoyan tidak mau menyerah. Xiaoyan telah menemui kesalahan di dalam teknik cloning yang dia gunakan. Pada akhirnya, boom! Kepulan asap telah muncul di hadapan Xiaoyan, dan kemudian telah keluar cloning dari Xiaoyan yang benar-benar terlihat sangat mirip. Xiaoyan ketika melihat hal seperti ini hanya tersenyum sambil mengatakan, "Aku berhasil juga." Raja Naga Emas hanya menimpali, "Kau jangan terlalu senang dulu. Meskipun kau berhasil menciptakan cloning yang benar-benar mirip dengan tubuhmu, namun kau harus mencoba untuk melihat kekuatannya. Apakah sama denganmu atau tidak? Jika itu tidak sama, berarti kau masih dianggap gagal." Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melihat pada cloning yang ada di hadapannya sambil mengatakan, "Coba serang aku." Cloning itu pun menganggukkan kepalanya, yang kemudian mengeluarkan tinjuan yang telah ditutupi menggunakan api surgawi. Selanjutnya, boom! Hal itu telah meninju tubuh dari Xiaoyan yang membuatnya terpental. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya, kemudian dia mengangguk dengan puas. Raja Naga Emas juga tertawa sambil berkata, "Hahaha, sepertinya benar-benar berhasil setelah mengalami banyak kegagalan. Cloningmu yang satu ini benar-benar bagus, dan yang paling penting adalah kekuatannya tidak lebih lemah daripada dirimu. Bahkan aku tidak bisa menemukan kekurangan di dalam cloningmu ini." Xiaoyan juga menganggukkan kepalanya dengan cukup puas. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, "Lalu bagaimana caranya aku menyimpan tubuh cloningku ini?" Setelah Xiaoyan berkata seperti ini, cloning yang ada di hadapan Xiaoyan tiba-tiba saja berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian menghilang begitu saja. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Xiaoyan ketakutan, dan tanpa sadar dia pun mengatakan, "Sebenarnya kemana perginya tubuh cloningku?" Xiaoyan kemudian berteriak, "Keluar!" Dalam sekejap, tubuh cloning dari Xiaoyan kembali muncul di hadapannya. Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan menjadi sangat kaget. Sementara Raja Naga Emas hanya tertawa melihat kekonyolan dari Xiaoyan, dan kemudian dirinya pun mulai menjelaskan, "Hei bocah, apakah kau tidak mengetahui jiwa dari manusia itu merupakan tempat yang paling rentan? Namun setelah seseorang berhasil mengolah kekuatan jiwanya, maka kekuatan jiwa ini akan berubah menjadi seperti dunia di dalam tubuhmu, dan itu dinamakan sebagai alam jiwa atau dunia jiwa. Hal ini bisa menampung beberapa jiwa lain selain kekuatan jiwa mereka sendiri. Tentu saja hal seperti ini harus sesuai dengan persetujuan dari dirimu sebagai pemilik dari dunia jiwa. Jika tidak, dan ada penyusup yang memasuki dunia jiwa milikmu, maka mereka akan langsung dihancurkan di dalam sana." Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Oh, jadi begitu." Xiaoyan yang sudah mengerti tentang hal ini, dia kembali memasukkan cloning dirinya ke dalam dunia jiwa milik Xiaoyan. Dan selanjutnya, Xiaoyan melambaikan tangan. Gulungan yang lainnya pun kini telah muncul di hadapan dari Xiaoyan. Dan ini adalah gulungan yang tampak lebih kuno. Namun Xiaoyan bisa merasakan sebuah gelombang aneh yang terpancar dari dalamnya. Xiaoyan mencoba untuk membuka gulungan tersebut, namun dirinya kali ini gagal. Xiaoyan juga telah menggunakan api surgawinya, dan kali ini secara perlahan-lahan api surgawi itu telah melekat pada gulungan kuno, dan akhirnya pung pung pung. Melihat adegan seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia masih merasa cukup kesulitan membuka gulungan yang telah dia dapatkan. Raja Naga Emas tiba-tiba saja keluar dari dalam cincin penyimpanan. Dia kemudian melihat pada gulungan kuno yang berada di hadapan Xiaoyan. Kemudian Raja Naga Emas mengatakan, "Kenapa bau dari gulungan ini rasanya tidak asing?" Xiaoyan hanya melihat pada Raja Naga Emas. Selanjutnya, Raja Naga Emas kembali mengatakan, "Gulungan ini, aku tahu bagaimana cara untuk membukanya."
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya gulungan apa yang telah didapatkan oleh Xiaoyan yang membuat dia kesulitan untuk membukanya? Dan apakah benar jika Raja Naga Emas mampu membuka gulungan tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.